air kelapa yang diinokulasikan dengan Acetobacter serinum. Bahan-bahan yang digunakan antara lain 1 liter air kelapa, di mana air kelapa ini kita menggunakan kelapa tua dan sudah dicampur dengan air perasan dari daging kelapa tua. Kemudian untuk sumber karbonnya kita menggunakan gula pasir sebanyak 100 gram. Untuk sumber nitrogennya kita menggunakan dimetil aminofosfat sebanyak 25 gram. Kemudian kita juga menggunakan asam cuka supaya bisa menurunkan pH dari cairan hingga ke pH optimum untuk pertumbuhan Acetobacter serinum, yaitu pH 4,5. Kemudian untuk inokulasi dari Acetobacter serinum yang digunakan, di sini ada peralatannya juga. Dan untuk peralatan lain, kita menggunakan nampan. Kita juga ada sling wrap, di mana untuk menutup nampan yang berisi cairan yang akan difermentasikan nantinya. Kemudian kita juga ada panci. Kemudian kita juga menggunakan pengaduk. Juga ada kain saring, ada karet gelang, dan juga ada takaran. Pertama-tama, kain saring dipasangkan ke mulut takaran. Lalu diikat dengan karet gelang. Kemudian air kelapa disaring. Hasil saringan air kelapa dimasukkan ke dalam panci, kemudian dididihkan. Sambil dididihkan, air kelapa tadi diaduk-aduk. Setelah hampir mendidih, kemudian ditambahkan gula. Lalu kembali diaduk hingga mendidih. Setelah mendidih, air kelapa didinginkan. Kemudian ditambahkan dengan dimetil aminofosfat dan asam cuka sambil diaduk. Lalu ukur pH larutan tersebut hingga diperoleh pH optimum, yaitu pH 4 hingga 4,5. Ya, sekarang kami akan memasuki tempat yang steril, di mana di sini kita akan melakukan inokulasi untuk bibit Acetobacter serinum yang akan digunakan dalam fermentasi nata de coco. Penginokulasian ini dilakukan secara aseptis. Berikut adalah kultur murni yang kami gunakan. Pertama-tama, tambahkan 10 ml air kelapa steril ke dalam tabung reaksi yang berisi kultur. Kemudian, kultur digores dengan menggunakan jarum ose.
Lalu, cairan yang terbentuk ini kemudian dituangkan ke dalam Erlenmeyer. Dari 10 mili tersebut, diukur kepadatannya menggunakan hemositometer. Apabila kepadatan yang dapat kurang dari 10⁻9, maka dapat ditingkatkan dengan mengkulturkan kembali. Apabila kepadatan yang didapatkan lebih dari 10⁻9, maka dapat diturunkan dengan menambahkan air kelapa steril hingga didapatkan 100 mili dengan kepadatan 10⁻9. Masukkan bibit Acetobacter pseudomonas ke dalam air kelapa tadi, lalu diaduk hingga merata. Masukkan campuran ke wadah dengan tinggi larutan 4–5 cm. Lalu tutup rapat loyang dengan menggunakan sling wrap. Letakkan loyang di tempat yang bersih dan aman. Setelah fermentasi selama 15–20 hari, lapisan nata yang terbentuk dipotong-potong berbentuk dadu. Lapisan nata yang sudah dipotong-potong kemudian direbus untuk menghilangkan rasa asam yang terbentuk. Inilah nata de coco yang sudah kami buat beberapa hari yang lalu. Enak. Terima kasih sudah menyaksikan.